Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, perkenalkan saya Putri Nabila Hasan selaku Ketua Kelompok 4 untuk tugas karya tulis sejarah dari Ibu Yulianti Umar. Nah, Ibu Yulianti Umar adalah guru pembimbing sejarah Indonesia untuk kelas 10 MIPA 6. Nah, sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terlibat dalam penulisan karya tulis sejarah ini. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Widadi. Nama saya Nur Ramadhani Rauf. Perkenalkan, nama saya Puan Maria Sucia Putri Carlos. Perkenalkan, nama saya Sultan Fareza Ramadan. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis sejarah kami dengan judul Mobeati, Akulturasi Budaya Islam dengan Adat Istiadat Gorontalo. Tradisi Islam di Nusantara merupakan akulturasi antara ajaran Islam dengan adat istiadat kesukuan di Nusantara yang dilakukan sebagai metode dakwah oleh para penyebar Islam. Salah satunya tradisi adat kesukuan Nusantara yang merupakan akulturasi dengan ajaran Islam yaitu tradisi pembaiatan yang merupakan adat istiadat suku Gorontalo. Nah, dalam bahasa daerah Gorontalo dikenal dengan Mobeati sebagai tradisi untuk menyambut anak perempuan mereka yang mendapatkan menstruasi pertamanya. Inti acara yang sangat bernuansa religius ini adalah mengantarkan seorang gadis menjadi muslimah seutuhnya. Nah, sekarang penasaran kan apa itu baiat? Oleh karena itu, kami, tim peneliti, menarik beberapa rumusan masalah untuk diteliti. Rumusan masalah itu akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Puan Maria Setiaputri Carlos. Berdasarkan pemikiran yang dituangkan pada bagian latar belakang karya tulis sejarah ini, maka kami merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh alkulturasi kebudayaan Islam terhadap nilai-nilai yang tergandung di dalam adat Gorontalo, dalam hal ini dikhususkan pada tradisi pembeatan. Yang kedua, bagaimana tahapan-tahapan dalam tradisi pembeatan. Dalam hal ini, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sultan Fareza. Nah, kami dari tim peneliti mempunyai dua kata kunci dalam hasil penelitian ini, yaitu kebudayaan dan akulturasi. Kebudayaan adalah sesuatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan alkulturasi dapat dideskripsikan sebagai suatu tingkat di mana seorang individu mengadopsi nilai kepercayaan, budaya, dan praktek-praktek tertentu dalam budaya baru. Kami mengambil salah satu tradisi masyarakat Gorontalo untuk dijadikan bahan penelitian tradisi. Tradisi itu adalah tradisi pembaiatan yang merupakan hasil alkulturasi antara budaya Islam dengan adat istiadat masyarakat Gorontalo. Nah, apa itu baiat? Lalu bagaimana sih sejarah tradisi pembaiatan serta tahapan-tahapan apa saja yang ada dalam tradisi pembaiatan? Nah, teman-teman ingin mengetahui jawabannya, simak penjelasan selanjutnya dari teman kami yaitu Nur Ramadhani. Akulturasi ajaran agama dan tradisi yang unik terkait hal ini yaitu masyarakat Gorontalo lazim melakukan upacara baiat atau dalam bahasa daerah Gorontalo dikenal dengan Mobeati sebagai kegiatan upacara tradisi untuk menyambut anak perempuan mereka yang mendapatkan menstruasi pertamanya. Inti acara yang sangat bernuansa religius ini adalah mengantarkan seorang gadis menjadi muslimah seutuhnya. Adapun dasar adat Mobeati adalah suatu keharusan syariat Islam yang merupakan perjanjian atau ikrar dengan inti pengucapan dua kalimat syahadat, melaksanakan rukun Islam dan rukun iman secara utuh sebagai seorang muslim mulai dari timbul kedewasaan. Adat Mobeati sendiri sudah ada di masa Sultan Amai. Namun proses adat itu masih banyak menganut paham animisme dan dinamisme, seperti memberi tanda ke jidat anak perempuan yang memasuki akil balik dengan darah babi, kemudian oleh Sultan Amai menggantikan dengan darah balung ayam. Sejarah tersebut merupakan benang merah kisah pernikahan Sultan Amai dengan Putri Raja sebagai syarat
kepada raja dan rakyatnya untuk memeluk ajaran Islam. Prosesi adat Momeati pada masyarakat Gorontalo pada dasarnya memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama Islam. Maka dapat dikatakan bahwa perjalanan adat Momeati dalam sejarah tentunya mempunyai landasan kuat, baik dalam syariat maupun dalam perjalanan sejarah adat Gorontalo itu sendiri. Masalah pembaiatan pada hakikatnya merujuk pada Al-Quran Surah Al-Fat ayat 10. Ayat tersebut dikenal dengan Baiat al-Ridwan, yaitu pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW beserta pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi Mekah untuk melakukan umroh dan melihat keluarga-keluarga mereka yang lama ditinggalkan. Setelah sampai di Hudaybiyah, beliau berhenti dan mengutus Utsman bin Affan lebih dahulu ke Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka menanti-menanti kembalinya Utsman, namun tak kunjung datang, karena Utsman ditahan oleh kaum musyrikin. Kemudian tersiar lagi kabar bahwa Utsman telah dibunuh. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan agar kaum muslimin melanjutkan baiat atau janji setia kepada beliau. Mereka pun mengadakan janji setia kepada Rasulullah dan mereka akan memerangi kaum Quraisy bersama Rasulullah sampai kemenangan tercapai dan tidak akan mundur. Wacana adat Momeati pada dasarnya terdapat pelaksanaan yang berbeda-beda pada masyarakat Gorontalo, baik dari segi wilayah dan tempat maupun dari segi tingkat pengaruh orang tua terhadap masyarakat. Dari segi wilayah terdapat 3 model pelaksanaan adat Momeati, yaitu Pohala Limutu berkisar di daerah Limboto, Kuandang, dan Marisa. Yang berikutnya Pohala Suwawa berkisar di daerah Bone Bolango dan Suwawa itu sendiri. Dan Pohala Hulandhalo berkisar pada kota Gorontalo. Dari segi tingkat pengaruh orang tua juga terdapat pelaksanaan adat Momeati berbeda. Perbedaan itu ada 2 bentuk, yaitu Pohu-Pohutu adalah pelaksanaan adat Momeati yang dilakukan oleh 7 golongan seperti orang tuanya pejabat, tokoh adat, tokoh masyarakat, orang kaya, dan pejabat. Yang berikutnya Pohu-Pohuli, yaitu pelaksanaan adat Momeati yang dilaksanakan oleh orang awam seperti biasanya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui sejarah tradisi pembeatan. Lalu bagaimana sih tahap-tahapan dalam tradisi pembeatan? Dalam hal ini akan dijelaskan oleh teman kita Nur Aulia Modaidi dan Sultan Fariza. Pada acara adat Momeati terdapat rangkaian tahapan kegiatan, mulai dari molo wudu atau mandi uap dengan ramuan tradisional, memontok atau pemberian tanda suci, mopohuta atau topinya atau menginjakkan kaki di atas piring, Momeati atau membuat ikrar perjanjian, hingga mohotamu atau khatam Al-Quran. Pada tahapan molo wudu atau mandi uap dengan memakan ramuan tradisional, terdapat periuk atau belanga yang terbuat dari tanah bercerobong. Uap pada penutupnya melambangkan salah satu unsur kejadian manusia, yaitu tanah. Ramuan tradisional terdiri dari 7 macam bahan berlian melebur, 7 macam sifat yang akan bergejolak pada kehidupan remaja. Pada kegiatan mengontok atau pemberian tanda suci dengan alawangu pilihi, yaitu campuran kuning, kapur, dan air yang diberi tanda pada sang anak gadis di dahi, bermakna sebuah pernyataan untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di leher bagian bawah tenggorokan bermakna tidak akan makan makanan yang haram. Tanda di bahu dan lekukan tangan di kaki bermakna tidak akan berbuat perbuatan yang tercela atau mazmumah. Dan bagi orang tua serta keluarga merupakan pernyataan bertanggung jawab atas keselamatan anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kegiatan prosesi memuhuto atau siraman air kembang terdapat lenua atau air kembang yang terdiri dari 7 macam ramuan yang harum dengan mengandung nilai, 7 macam sifat yang terpuji
dan diharapkan akan membalut kemulusan diri kepada sang anak gadis. Pada kegiatan mempukuta atau pigi atau menginjakkan kaki di atas piring, terdapat atribut adat dan budaya misalnya 7 buah piring bermakna 7 aspek pertahanan seorang gadis dalam kehidupannya. Kemudian, baik pada acara mempukuta maupun pada acara mempukuta atau pigi, terdapat 7 buah baki yang masing-masingnya berisi 1. Baki pertama berisi 1 sisir pisang tahu melito atau pisang raja. 2. Baki kedua berisi cikal bakal kelapa. Baki ketiga berisi hulante yakni beras 3 liter atau 7. Baki keempat berisi gelas dari lampu tohe tutu dan 5 piring cangkir berisi pale hilolu atau beras 5 macam. 5. Baki kelima berisi lewe setangkai molongo alo sudah mekar. Baki keenam berisi 7 buah bakul hati lo umano. Bagi yang ketujuh berisi potongan tebu bermakna kemanisan kehidupan sebagai sasaran akhir. Sebagaimana air tebu santapan pertama ketika lahir, maka diharapkan pada akhir hayat dikenang dalam kemanisan budi pada setiap orang. Pada kegiatan momeati atau baiat terdapat atribut adat puade lo beati atau tempat duduk adat yang dibaiat. Puade ini bermakna penghargaan kemuliaan pada sang anak gadis yang memasuki alam keremajaan dan berikrar untuk menaati ketentuan adat dan agama. Busana adat untuk anak gadis yang dibaiat terdiri dari 2 macam, yaitu wolimomo dan pasangan. Pada konde biasanya bukan sunti, tetapi bunggolo, yaitu sejenis bandol yang berhiaskan 7 rangkaian bunga melati bermakna 7 martabat manusia yang harus dihayatinya untuk membentuk pribadi. Pada kegiatan muhatamu atau khatam Al-Quran, sebagai kegiatan akhir dari proses adat momeati ini, terlihat seorang qodi yang ditunjuk untuk memandu kegiatan muhatamu ini. Khatam Al-Quran berlaku pada anak gadis yang tamat mengaji. Nah, berdasarkan penjelasan teman-teman saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa akulturasi kebudayaan Islam dengan tradisi pembaiatan atau adat mubaihati memunculkan nilai-nilai religius. Dalam artian, adat mubaihati memiliki landasan hukum syariat. Hal ini karena praktik tradisi, adat, dan syara banyak diwarnai oleh ajaran Islam, sehingga falsafah Gorontalo yang dikenal dalam bahasa daerahnya yaitu adati hula-hula tu syara, syara hula-hula tu Qur'ani, yang artinya adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Lalu, pelaksanaan kegiatan prosesi adat momeati menempuh berbagai tahapan yang tersusun rapi. Atribut dan adat budaya menjadi ikon dalam pelaksanaan adat momeati, mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi, kita sebagai generasi muda yang merupakan pewaris budaya bangsa, hendaknya bisa mempertahankan berbagai tradisi yang berkembang di daerah kita masing-masing. Lalu, arus globalisasi mempunyai dampak besar terhadap tradisi dan budaya. Marilah kita jaga dan lestarikan budaya nenek moyang kita, jangan sampai direbut oleh negara lain. Buktikan pada dunia bahwa negara kita kaya akan budaya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan terkait karya tulis sejarah kami, silahkan chat di grup WhatsApp atau kirimkan pesan kepada anggota-anggota kelompok saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.